Kehidupan keluarga Damar terlihat sempurna di mata orang lain. Rumah besar yang terletak di kawasan elit kota menjadi saksi bisu betapa bahagianya keluarga ini. Setiap sudut rumah itu dipenuhi dengan barang-barang mewah, furnitur berkelas, lukisan-lukisan indah yang terpasang rapi di dinding, dan taman yang selalu terawat. Tuan dan Nyonya Damar, bersama dua anak mereka yang masih kecil, hidup dalam kedamaian dan kenyamanan yang sangat diidamkan oleh banyak orang. Istri, yang bernama Selma, adalah sosok wanita yang penuh kasih sayang. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk memastikan semua kebutuhan keluarga terpenuhi. Ia menyiapkan sarapan untuk suaminya, Damar, yang bekerja sebagai seorang pengusaha sukses, serta untuk anak-anak mereka, Arka dan Mila, yang masih bersekolah. Selma selalu tampak ceria, memancarkan aura kehangatan yang membuat setiap orang merasa nyaman di sekitarnya. Damar, suami Selma, adalah seorang pria yang dihormati banyak orang. Dengan penampilan rapi dan sikap yang terlihat penuh wibawa, ia menjadi figur yang tak pernah gagal menarik perhatian. Di luar rumah, Damar selalu tampak sukses dan penuh percaya diri. Ia memiliki karir yang gemilang, menjadi pemilik beberapa perusahaan besar, dan seringkali diundang untuk berbicara di berbagai acara. Di mata teman-temannya, Damar adalah suami yang sempurna, kaya, cerdas, dan penyayang. Namun, bagi Selma, kenyataan tak selalu seperti yang terlihat di luar. Di balik senyum ceria yang selalu ia tunjukkan, Selma menyimpan luka yang dalam. Setiap kali Damar pulang dari pekerjaan, ia selalu membawa ketegangan ke dalam rumah. Meskipun suaminya tampak sempurna di depan umum, sikapnya yang kasar dan acuh tak acuh mulai mempengaruhi hubungan mereka. Tidak ada yang tahu bahwa Selma seringkali menjadi sasaran emosi Damar yang tak terkendali. Tak ada yang tahu bahwa di balik pintu rumah yang indah itu, Selma seringkali menerima kata-kata tajam dan perilaku kasar dari suaminya. Damar tidak pernah menunjukkan kekasarannya di depan orang lain. Di luar rumah, ia selalu tampak penuh perhatian kepada Selma. Mereka sering terlihat berjalan bersama, tertawa, dan berbicara dengan mesra di acara-acara sosial. Namun, setiap kali mereka berada di rumah, suasananya berbeda. Selma tahu betul kapan Damar sedang dalam mood yang buruk. Tanpa alasan yang jelas, ia bisa tiba-tiba meledak, berteriak pada Selma hanya karena makanan yang tak sesuai seleranya atau karena rumah yang tidak cukup rapi. Selma tak pernah berani membantah, apalagi melawan. Setiap kali itu terjadi, ia hanya bisa menahan perasaan, berusaha tetap tenang, dan berharap keadaan segera membaik. Selma tahu bahwa Damar tidak benar-benar menginginkan untuk menyakitinya. Ia tahu bahwa suaminya adalah pria yang baik, setidaknya, begitu menurut pandangan orang lain. Namun, ada sisi dari Damar yang selalu ia takuti, sisi yang muncul hanya di dalam rumah. Sisi itu, yang penuh dengan kemarahan yang tak terkontrol, mulai merusak kebahagiaan mereka. Selma merasa seperti terperangkap dalam hubungan yang penuh ketegangan dan ketidakpastian. Namun, ia tidak bisa begitu saja meninggalkan semuanya. Anak-anak mereka, Arka dan Mila, adalah alasan utama Selma bertahan. Ia tahu bahwa jika ia pergi, anak-anaknya akan hidup tanpa ayah dan ibu yang utuh. Ia juga tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan mereka tanpa semua kenyamanan yang telah mereka miliki. Damar, meskipun kasar, tetap memberikan kehidupan yang nyaman bagi keluarganya. Selma merasa bahwa ia harus terus berjuang, meskipun hatinya terasa semakin rapuh. Setiap hari, Selma berusaha menguatkan dirinya. Ia berdoa agar Damar bisa berubah, agar keluarga mereka bisa kembali harmonis seperti dulu. Namun, semakin lama ia merasakan bahwa harapannya semakin pudar. Di balik senyum manis yang ia tunjukkan pada orang lain, Selma merasa seperti seorang wanita yang terperangkap dalam sebuah pernikahan yang tak lagi membuatnya bahagia. Namun, ia terus bertahan, berharap bahwa suatu hari keadaan akan membaik. Begitulah kehidupan keluarga Damar, tampak sempurna di luar, namun penuh dengan ketegangan dan kesedihan di dalam. Selma hidup dalam bayang-bayang suaminya yang tak pernah bisa ia kenali sepenuhnya. Ia merasa semakin terperangkap, namun tak tahu jalan keluar. Semua yang ia inginkan hanyalah kebahagiaan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Namun,
Apakah kebahagiaan itu masih mungkin tercapai dalam hidupnya yang penuh dengan luka ini? Di balik kesempurnaan rumah tangga yang terlihat, Selma menjalani kehidupan yang jauh berbeda di dalam rumah mereka. Ketika pintu rumah tertutup, dan hanya ada mereka berdua, Damar berubah menjadi sosok yang jauh lebih menakutkan daripada pria yang dikenal banyak orang. Di luar, Damar adalah suami yang penuh perhatian, selalu terlihat hangat dan penyayang. Namun, di dalam rumah, ia berubah menjadi orang yang tak bisa terkendali. Setiap kali amarahnya meledak, Selma tahu bahwa dirinya akan menjadi sasaran. Selma sudah terbiasa dengan perlakuan kasar dari Damar. Setiap hari, ia hidup dengan ketegangan yang terus menghimpit dada, menunggu kapan suaminya akan marah tanpa alasan yang jelas. Suatu ketika, hanya karena makanan yang tidak sesuai dengan seleranya, Damar dengan kasar melempar piring yang baru saja disiapkan oleh Selma ke lantai. Piring itu pecah berkeping-keping, dan dengan nada tinggi, Damar berteriak, "Apa yang kamu buat ini? Ini sudah jelas-jelas salah. Kenapa kamu begitu bodoh?" Selma terdiam, merasakan hatinya terluka. Namun ia tahu, jika ia berani menjawab atau membantah, kemarahan Damar hanya akan semakin menjadi-jadi. Ia memilih untuk diam, membungkus perasaannya yang terluka jauh di dalam hati. Ia sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Terkadang, ia merasa seperti tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, seakan-akan dirinya hanyalah pelayan yang harus terus memenuhi kebutuhan suaminya tanpa pernah mendapatkan perhatian atau kasih sayang. Ada kalanya, Damar mulai menyalurkan kekesalannya yang tak jelas pada Selma, tanpa peduli apakah hal itu menyakitkan atau tidak. Ia tak segan-segan memukul, bahkan ketika tidak ada alasan yang jelas. Pada suatu malam, saat Damar pulang larut setelah pertemuan bisnis yang panjang, ia tampak cemas dan marah. Selma yang tengah menunggu, berusaha menenangkan suaminya dengan menanyakan bagaimana harinya. Tetapi Damar malah menanggapinya dengan kasar. "Apa kamu kira aku punya waktu untuk berbicara denganmu? Cobalah sekali waktu tidak menggangguku," kata Damar, sembari mendorong Selma dengan keras. Selma terjatuh ke lantai, dan rasa sakit fisik yang dirasakannya seolah tak sebanding dengan rasa sakit emosional yang ia pendam setiap harinya. Damar tidak pernah menunjukkan rasa bersalah setelah perbuatannya. Setiap kali ia berbuat kasar, ia hanya melanjutkan harinya seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi. Selma yang merasa terperangkap dalam hubungan ini, mulai merasa kehilangan rasa harga diri. Ia merasa seperti bayangan, seperti sosok yang tidak penting dalam hidup suaminya. Tidak ada lagi senyuman atau kata-kata lembut yang ia terima, hanya ketakutan dan penderitaan yang semakin dalam. Suatu kali, ketika Selma mencoba untuk berbicara dengan Damar tentang perasaannya yang terluka, ia hanya mendapatkan jawaban yang lebih menyakitkan. "Kamu itu selalu cengeng, selalu mengeluh. Tidak ada yang lebih penting bagi aku selain kerjaanku. Jadi, berhentilah menuntut perhatian dari aku," kata Damar sambil menatapnya dengan tajam. Selma merasakan jiwanya semakin terkikis, merasa semakin tak berdaya. Ia tahu, jika ia terus mencoba melawan, ia akan semakin dihancurkan oleh kata-kata pedas dan kekerasan fisik yang diberikan oleh suaminya. Hari-hari berlalu, dan Selma mulai merasa seperti tidak lagi mengenal dirinya sendiri. Rasa cintanya kepada Damar yang dulu begitu besar kini mulai tergantikan oleh kebencian dan ketakutan. Namun, ia merasa tidak memiliki pilihan lain. Anak-anak mereka, Arka dan Mila, adalah segalanya baginya. Selma merasa bahwa ia harus tetap bertahan, meskipun dirinya hancur, demi kebahagiaan anak-anak yang ia cintai. Terkadang, Selma berusaha menghibur dirinya sendiri dengan berpikir bahwa semua ini hanya sementara. Ia berharap, suatu saat Damar akan berubah. Tetapi, semakin ia menunggu, semakin ia merasa hidupnya terperangkap dalam lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Ia hanya bisa pasrah, mencoba untuk bertahan, dan berharap bahwa suatu hari, mungkin ada jalan keluar. Namun, semakin lama ia bertahan, semakin ia merasakan dirinya terkubur dalam penderitaan yang semakin dalam. Selma adalah wanita yang selalu mengutamakan keluarga, selalu berusaha memenuhi kebutuhan suaminya, tetapi pada akhirnya ia merasa seperti tidak dihargai. Damar,
yang seharusnya menjadi pelindung dan pasangan hidupnya, justru menjadi sumber dari rasa sakit dan ketakutan yang terus menggerogoti jiwanya. Dalam kesunyian malam, Selma sering menangis, bertanya-tanya apakah kehidupan ini masih layak dijalani atau apakah ia sudah kehilangan segala yang berarti. Namun, ia tetap bertahan, meskipun hatinya terus hancur, karena ia tahu bahwa anak-anaknya membutuhkan ibu yang kuat. Meskipun di dalam hatinya, ia merasa semakin lemah. Pagi itu, Selma merasa ada sesuatu yang berbeda. Damar pulang lebih awal dari biasanya, tampak gelisah dan cemas. Wajahnya yang biasa terlihat penuh wibawa kini terlihat lelah dan kurang bersemangat. Selma, yang sudah terbiasa dengan perubahan suasana hati suaminya, langsung merasakan bahwa ada yang tidak beres. Ia berusaha menyiapkan sarapan dengan cepat, mencoba menciptakan suasana yang lebih santai, namun Damar duduk dengan wajah datar, tidak menanggapi apapun. Setelah beberapa menit hening, Damar akhirnya membuka mulutnya. "Selma, aku sudah memutuskan untuk menikah lagi," ucapnya dengan nada yang dingin dan tegas, seolah-olah ia sedang berbicara tentang hal yang biasa. Kalimat itu seperti petir yang menghantam kepala Selma. Ia menatap suaminya dengan mata yang terbuka lebar, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Apa?" Selma berkata dengan suara bergetar, mencoba menahan air matanya yang sudah mulai menggenang. "Apa maksudmu dengan menikah lagi, Damar? Kamu serius?" Damar menatap Selma dengan mata yang kosong, seolah tidak ada rasa iba sedikit pun. "Ya, aku serius. Aku sudah lelah dengan semua ini, Selma. Kamu tahu betul hubungan kita sudah tidak seperti dulu lagi. Aku butuh seseorang yang bisa memberiku kebahagiaan yang aku inginkan," jawab Damar dengan suara datar. "Aku akan menikah dengan wanita lain. Sudah ada yang cocok." Selma merasa seolah-olah dunia sekitarnya berhenti berputar. Apa yang dikatakan Damar seperti pukulan telak yang menghancurkan segalanya. Selama ini, meskipun ia tahu ada ketegangan dalam pernikahan mereka, ia tidak pernah membayangkan Damar akan membuat keputusan seberat ini. Ia merasa marah, terluka, dan terhina. Rasa sakit itu begitu dalam, lebih dalam daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. "Apa yang kamu katakan? Kamu sudah memutuskan untuk menikah dengan wanita lain tanpa memberi kesempatan pada kita." Suara Selma semakin keras, meskipun hatinya hancur. Ia berusaha tetap tegar, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa hancurnya dirinya di hadapan suaminya. Damar mengangkat bahunya dengan acuh, menunjukkan ketidakpeduliannya. "Apa yang perlu dibicarakan lagi? Kita sudah tidak bahagia, Selma. Semua ini sudah selesai. Aku sudah memutuskan, dan aku tidak ingin mendengar lebih banyak alasan dari kamu." Selma merasa kepalanya berputar, dan tubuhnya terasa lemah. Ia sudah terbiasa menerima perlakuan kasar Damar, tetapi tidak pernah seberat ini. Pernikahan mereka yang dulu ia anggap sebagai tempat perlindungan kini berubah menjadi ruang yang penuh dengan kehancuran. Selma mencoba menahan air matanya, namun tak bisa. Ia merasa seperti seorang wanita yang kehilangan dirinya sendiri, yang telah habis dimakan waktu dan pengabaian. "Aku tidak terima, Damar!" Selma berteriak, emosinya meledak. "Kamu bilang kamu lelah dengan semua ini. Tapi apakah kamu pernah melihat apa yang aku lalui? Apakah kamu pernah peduli dengan apa yang aku rasakan selama ini?" Ia merasa marah dan kecewa, namun Damar hanya menatapnya dengan tatapan kosong. "Jangan buat aku semakin jengkel, Selma," ujar Damar. Suara kasar mulai terdengar di balik kata-katanya. "Ini semua salahmu. Kamu terlalu cengeng, terlalu lemah. Kamu selalu mengeluh tentang segalanya. Aku hanya mencari kebahagiaan, dan kamu tidak bisa memberikannya padaku." Setiap kata yang keluar dari mulut Damar seperti pisau yang menembus hatinya. Selma merasa semakin tak berdaya, seakan-akan semua usahanya untuk mempertahankan pernikahan ini sia-sia. Ia tidak tahu lagi bagaimana cara berbicara dengan suaminya yang kini begitu keras dan tak peduli. Ia hanya ingin melarikan diri, pergi jauh dari perasaan sakit yang terus menghantam hatinya. Namun, sesuatu dalam dirinya mengingatkan bahwa ia tidak bisa begitu saja menyerah. Anak-anak mereka, Arka dan Mila,
adalah alasan yang masih membuatnya bertahan. Meskipun hatinya hancur, ia berusaha menahan diri dan berpikir rasional. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Damar? Apa yang akan kita lakukan pada mereka? Mereka butuh kedua orang tua, bukan? Damar menatapnya dengan tatapan dingin. Mereka akan baik-baik saja. Aku akan tetap memberikan nafkah dan perhatian. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Jawabnya, seolah-olah anak-anak mereka hanyalah objek yang bisa diatur tanpa pertimbangan lebih lanjut. Selma merasa seperti dunia ini tak lagi berpihak padanya. Ia merasa terperangkap. Tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Di satu sisi, ia sangat mencintai Damar, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa hubungan mereka sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki. Damar sudah memutuskan untuk menikah lagi, dan ia hanya bisa menerima kenyataan itu meskipun hatinya teriris. Jika kamu sudah memutuskan begitu, Damar, aku tidak tahu harus berkata apa lagi, ucap Selma pelan, hampir tidak terdengar. Aku hanya berharap kamu bahagia. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa terus hidup seperti ini. Damar tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia berdiri dan meninggalkan meja makan, menuju ruang kerjanya. Selma duduk di sana, terdiam, merasakan beban yang begitu berat di hatinya. Ia tahu, ini adalah titik terendah dalam pernikahannya. Tidak ada lagi tempat untuknya di hati suaminya. Ia merasa semakin terperangkap dalam pernikahan yang sudah tidak memberi kebahagiaan. Tetapi meskipun ia merasa hancur, Selma tahu ia harus tetap bertahan, meskipun ia sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya melawan rasa sakit yang menggerogoti dirinya. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah pengumuman Damar bahwa ia akan menikah lagi. Selma merasa dunia di sekitarnya semakin pudar. Meskipun ia berusaha tetap menjaga ketenangan di hadapan anak-anaknya, hatinya terus dilanda kepedihan yang tak terhingga. Setiap kali ia melihat Damar pulang dengan wajah ceria, selalu ada bayangan wanita lain yang mengisi pikirannya, wanita yang kini berada di hati suaminya. Damar akhirnya menikah dengan seorang wanita muda bernama Cinta. Cinta adalah sosok yang sangat berbeda dengan Selma. Tidak hanya lebih muda, Cinta juga jauh lebih menarik, dengan penampilan yang selalu rapi, tubuh langsing, dan wajah cantik yang selalu memikat perhatian banyak orang. Selma tahu, tidak hanya Damar yang terpikat oleh Cinta. Banyak orang memujanya, memberinya perhatian, dan selalu ingin berada di dekatnya. Pernikahan mereka dilaksanakan dengan megah, penuh dengan kemewahan dan kemeriahan. Acara yang diselenggarakan seolah-olah untuk menunjukkan bahwa Damar telah menemukan wanita yang lebih baik, yang lebih bisa memenuhi kebutuhannya. Semua orang memuji Cinta, memandangnya dengan rasa kagum. Namun di tengah keramaian, Selma merasa seperti bayangan yang terpinggirkan. Ia hadir di sana, berdiri di antara para tamu, namun hatinya kosong. Perasaan kecewa, terluka, dan marah bercampur menjadi satu. Semua rasa itu bagaikan pisau yang terus mengiris hatinya tanpa henti. Pada hari itu, Selma merasa bahwa pernikahan mereka benar-benar berakhir. Damar, suaminya yang dulu ia cintai, kini berada di pelukan wanita lain. Wanita yang tidak hanya menarik secara fisik, tetapi juga memiliki segala hal yang Damar idamkan. Selma merasa tidak ada lagi tempat untuk dirinya dalam kehidupan Damar. Ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan hubungan ini, namun semuanya sia-sia. Semua upayanya untuk berbicara dan memperbaiki keadaan telah gagal. Damar sudah mantap dengan pilihannya. Di dalam hati Selma, ada kepedihan yang begitu mendalam. Perasaan terhianati membuatnya merasa seperti tidak berarti, seperti seorang wanita yang telah habis dimanfaatkan. Keputusasaannya semakin mendalam ketika ia melihat Damar begitu bahagia dengan Cinta. Ia merasa seperti hanya menjadi bagian dari masa lalu, yang kini tak lagi dibutuhkan. Semua pengorbanan yang ia lakukan selama bertahun-tahun untuk menjaga keluarga, merawat anak-anak, dan mencoba memenuhi segala kebutuhan suaminya, tampaknya tidak berarti lagi. Selma tak bisa melawan kenyataan ini. Ia mencoba untuk tetap tegar di depan anak-anak, berusaha menutupi rasa sakit yang menghimpit dadanya. Ia tidak ingin anak-anak mereka, Arka dan Mila, merasa bingung atau terluka oleh perpisahan yang terjadi antara kedua orang tua mereka. Namun,
Semakin lama, semakin sulit baginya untuk menahan perasaan itu. Ia merasa seperti wanita yang terperangkap dalam kebisuan yang tak ada ujungnya. Damar tampak lebih sering menghabiskan waktu bersama Cinta, sementara Selma semakin merasa terabaikan. Di rumah, ia hanya menjadi figur yang ada, namun tidak dihargai. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan Damar, ia hanya mendapat jawaban yang singkat dan dingin. Suaminya tidak lagi peduli dengan perasaannya. Bahkan ketika ia mencoba untuk menunjukkan ketidakbahagiaan yang semakin membelenggunya. Dalam keputusasaannya, Selma mulai menarik diri dari segala hal. Ia berhenti berusaha menjaga hubungan mereka, karena ia tahu bahwa usaha itu hanya akan semakin menyakitkan dirinya. Ia merasa hancur, namun ia juga tahu bahwa ia harus bertahan demi anak-anaknya. Meskipun ia merasa seperti tidak ada tempat untuk dirinya lagi, ia berusaha untuk tetap menjadi ibu yang baik untuk Arka dan Mila. Setiap hari, ia mengerjakan rutinitasnya seperti biasa, meskipun hatinya terasa semakin kosong dan rapuh. Namun, meskipun ia mencoba untuk bertahan, perasaan hancur itu tidak bisa disembunyikan. Di malam hari, saat anak-anaknya tidur, Selma sering terbangun dengan air mata yang mengalir tanpa henti. Ia merasa seperti seorang wanita yang telah kalah, yang tidak memiliki harapan atau masa depan. Ia merasa terperangkap dalam kehidupan yang dipenuhi dengan penolakan, pengkhianatan, dan ketidakpedulian. Selma merasa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki semuanya. Suatu malam, saat Damar pergi bersama Cinta, Selma duduk di ruang tamu, menatap gambar keluarga mereka yang dulu tampak bahagia. Anak-anak sedang tidur di kamar mereka, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Selma menatap foto itu dengan mata kosong, merasa hancur. Semua kenangan indah tentang masa lalu kini terasa seperti bayangan yang menghilang. Ia merasa seperti telah kehilangan dirinya sendiri. Dengan langkah pelan, Selma berjalan ke kamar tidurnya, duduk di tepi ranjang, dan memejamkan mata. Selama bertahun-tahun, ia telah memberikan segalanya untuk keluarga ini, namun kini ia merasa seolah-olah tidak ada lagi yang tersisa. Damar telah memilih jalan hidupnya, dan Selma hanya bisa menerima kenyataan yang pahit ini. Ia pasrah, terperangkap dalam keputusasaannya, namun entah bagaimana, ia tahu bahwa untuk anak-anaknya, ia harus tetap berjuang. Kehidupan pernikahannya kini terpecah, dan Selma hanya bisa bertahan dalam kehancuran yang semakin dalam. Ia tidak tahu apakah ada jalan keluar, tetapi ia tahu bahwa ia harus terus berjalan, meskipun hatinya hancur. Setelah pernikahan Damar dengan Cinta, segala sesuatunya berubah drastis. Selma merasakan dampak perubahan itu setiap hari, melihat bagaimana suaminya yang dulu ia cintai kini semakin sibuk dengan dunia baru yang ia bangun bersama Cinta. Hari-hari mereka kini dipenuhi dengan kebahagiaan yang jelas terlihat di setiap kesempatan. Damar dan Cinta seringkali tampil di acara-acara sosial, bergandengan tangan, berfoto bersama, dan menikmati setiap detik kebersamaan mereka. Mereka adalah pasangan yang sempurna di mata orang lain, dan semua orang memujanya. Di media sosial, foto-foto mesra mereka diposting hampir setiap hari. Di setiap foto, Cinta tersenyum bahagia, mengenakan gaun indah yang membuatnya semakin cantik, sementara Damar selalu terlihat penuh perhatian, menggandeng tangan Cinta dengan penuh kebanggaan. Selma yang hanya bisa memandangi dari jauh merasa semakin terpinggirkan, seolah-olah ia hanya bayangan yang terlupakan dalam hidup suaminya yang baru. Suami yang dulu begitu ia kenal, yang dulu selalu memberinya perhatian, kini tampak seperti sosok yang berbeda. Damar tidak lagi memperhatikan Selma. Bahkan, ia lebih sering mengabaikan kehadirannya di rumah. Jika Selma mencoba berbicara dengan Damar, ia hanya mendapat jawaban singkat dan dingin, seperti seorang tamu yang tidak lagi dianggap penting. Damar lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan Cinta, berfokus pada kebahagiaannya bersama wanita baru yang telah merebut hatinya. Selma merasa seperti tak ada lagi ruang untuk dirinya di dalam rumah yang pernah ia anggap sebagai tempat perlindungan. Setiap kali ia mencoba untuk berbicara tentang apa yang dirasakannya, Damar hanya merendahkan dan mengabaikannya. Kamu harusnya mengerti, Selma. Cinta lebih bisa memberikan apa yang aku butuhkan. Kamu terlalu lama terjebak dalam rutinitas,
Tidak peduli dengan apa yang aku inginkan, ujar Damar dengan nada yang tidak peduli, seolah semua upaya Selma selama ini hanya sia-sia. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Damar seperti duri yang semakin menembus hatinya. Selma merasa seperti seseorang yang tak lagi berarti dalam hidup suaminya. Dulu, ia selalu berusaha menjadi istri yang baik, memenuhi kebutuhan Damar dan anak-anak mereka. Tetapi kini ia merasa dihina dan disingkirkan begitu saja. Rasa sakit itu semakin dalam ketika ia melihat betapa bahagianya Damar bersama Cinta. Mereka tampak seperti pasangan yang tidak pernah memiliki masalah, berpelukan dengan penuh kebahagiaan, sementara Selma hanya bisa menyaksikan semuanya dengan hati yang remuk. Di dalam rumah, Damar semakin jarang berbicara padanya, bahkan menghindari untuk bertemu. Ketika Selma mencoba mengatur kegiatan keluarga, ia merasa seperti tidak dihargai. Di satu sisi, ia tahu bahwa ia harus tetap kuat untuk anak-anaknya, tetapi di sisi lain, ia merasa seperti kehilangan diri sendiri. Ia merasa bahwa dirinya tidak lagi menjadi sosok yang berarti dalam kehidupan Damar. Bahkan, terkadang ia merasa seperti penghuni yang tidak diinginkan di rumah itu. Ketika anak-anak bertanya tentang Damar dan Cinta, Selma berusaha untuk menjawab dengan sebaik mungkin, meskipun hatinya sangat terluka. Ibu dan ayah sedang menjalani kehidupan yang berbeda, Nak, kata Selma sambil berusaha tersenyum. Meskipun itu sangat sulit baginya. Ia tidak ingin anak-anak mereka merasa bingung atau terluka lebih dalam lagi oleh kenyataan pahit ini. Namun, di dalam hatinya, Selma merasa sangat terhimpit, seperti ada beban berat yang terus menggerogoti jiwanya. Setiap detik yang berlalu, ia merasa semakin kehilangan, semakin terasing dari dunia yang pernah ia kenal. Suatu malam, ketika Selma sedang duduk sendirian di ruang tamu, ia membuka album foto keluarga lama. Foto-foto itu mengingatkan pada masa-masa ketika Damar masih menjadi suami yang penuh perhatian, ketika mereka masih menjadi pasangan yang bahagia. Di foto-foto itu, ia melihat senyuman Damar yang tulus, bersama anak-anak mereka, dan suasana rumah yang penuh cinta. Namun, semua itu kini hanya menjadi kenangan yang semakin memudar. Di balik semua kebahagiaan yang mereka tampilkan, Selma merasa semakin terasing. Cinta telah mengisi ruang yang dulu ia miliki di hati Damar, dan ia hanya bisa menyaksikan semuanya dengan hati yang hancur. Selma tidak tahu lagi bagaimana cara untuk melawan kenyataan ini. Setiap usaha yang ia lakukan untuk mendekatkan diri pada Damar tampaknya hanya memperburuk keadaan. Damar semakin menjauh, semakin tak peduli, dan semakin memperlihatkan betapa besar perbedaan antara Cinta dan dirinya. Ia merasa seperti seorang wanita yang tidak lagi dicintai, yang tidak lagi dihargai, bahkan oleh orang yang pernah ia percayai sepenuh hati. Namun, meskipun Selma merasa sangat terluka dan terabaikan, ada bagian dari dirinya yang masih berusaha untuk tetap bertahan. Ia tahu bahwa ia harus menjaga ketenangan demi anak-anaknya, meskipun jiwanya merasa kosong. Ia hanya berharap bahwa suatu hari, mungkin ia bisa menemukan jalan keluar dari semua ini, meskipun ia merasa semakin sulit untuk menemukan harapan dalam hidup yang penuh dengan pengabaian dan ketidakpedulian ini. Hari-hari yang dilalui Selma semakin terasa gelap. Setiap pagi, ia berusaha untuk menyembunyikan rasa sakitnya di balik senyuman yang dipaksakan. Namun semakin lama, ia merasa semakin hancur. Damar dan Cinta semakin jauh dari jangkauannya. Perlakuan Damar yang semakin kasar dan merendahkan semakin membuatnya merasa terasing. Ia merasa hidupnya telah dibajak, dan tak ada satupun yang bisa ia lakukan untuk mengembalikan kebahagiaan yang dulu pernah ia rasakan. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih gelap. Ketika Selma melihat Damar dan Cinta saling menggandeng tangan di hadapan keluarga dan teman-temannya, ia merasa marah. Marah pada Damar yang telah meninggalkannya dan mengkhianati cinta mereka. Marah pada dirinya sendiri yang merasa begitu lemah, begitu tidak berdaya di hadapan pengkhianatan yang ditimpakan padanya. Suatu malam, setelah Damar pulang larut malam, Selma duduk sendiri di ruang tamu yang gelap. Ia menatap kosong keluar jendela. Pikirannya penuh dengan kebingungannya sendiri. Ia merasakan amarah yang mulai membakar di dalam dadanya. Amarah yang telah ia tahan selama ini. Perasaan terluka dan dikhianati berbaur menjadi satu. Suami yang dulu ia cintai,
kini menjadi sosok yang tak mengenal dirinya lagi. Cinta yang datang dalam hidup Damar seperti racun yang menggerogoti kebahagiaan mereka. Dan Selma merasa seolah-olah dirinya hanya menjadi korban dari keputusan-keputusan yang diambil Damar tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Di tengah kegelapan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Selma merasa ada secercah kekuatan yang mulai bangkit dalam dirinya. Ia tidak bisa terus hidup dalam penindasan seperti ini. Ia merasa bahwa semua usahanya untuk mempertahankan pernikahan itu telah sia-sia. Dan kini, ia tidak ingin lagi menjadi wanita yang terpuruk dan terdiam begitu saja. Rasa sakit dan pengkhianatan yang ia rasakan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Untuk pertama kalinya, ia mulai merencanakan sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan membuat Damar dan Cinta merasakan akibat dari perbuatan mereka. Dendam adalah api yang membakar diri sendiri. Kata-kata itu terngiang di benaknya. Namun, kali ini, Selma merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya dari penderitaan yang selama ini ia alami. Ia ingin menunjukkan kepada Damar dan Cinta bahwa ia bukanlah wanita yang bisa diperlakukan seperti ini tanpa ada konsekuensinya. Rencana pembalasan itu mulai terbentuk dalam benaknya. Pembalasan yang tak hanya akan menyakiti Damar, tetapi juga Cinta yang telah merebut suaminya. Selma tahu betul apa yang paling berarti bagi Damar, kekayaan dan status. Selama bertahun-tahun, ia telah melihat betapa Damar mencintai harta dan kemewahan. Rumah mereka, mobil mewah, serta bisnis yang Damar jalani adalah simbol dari keberhasilan yang selama ini Damar banggakan. Cinta, wanita yang sekarang mengisi hidup Damar, juga sangat menyukai kemewahan itu. Semua yang Damar miliki, Cinta tahu cara untuk menikmatinya. Dan itulah yang membuat Selma yakin bahwa inilah titik kelemahan yang bisa ia manfaatkan. Selma mulai menyusun rencana dengan hati-hati. Dia tahu bahwa dirinya harus sangat berhati-hati agar tidak meninggalkan jejak yang bisa mengungkapkan siapa yang berada di balik semua ini. Keputusan untuk bertindak dengan diam-diam adalah hal yang paling penting. Selma tidak ingin ada satupun yang mengetahui apa yang ia rencanakan. Malam demi malam, Selma mulai mengamati, mencatat setiap kebiasaan Damar dan Cinta. Ia mempelajari rutinitas mereka, mengingat kapan Damar biasanya pergi bekerja dan kapan Cinta datang ke rumah. Ia mulai berpikir tentang bagaimana cara yang paling efektif untuk membalas perlakuan mereka. Selma merasa semakin yakin bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Ia merasa memiliki kekuatan baru dalam dirinya. Kekuatan yang selama ini terkubur di bawah rasa sakit dan keputusasaan. Keinginan untuk membalas dendam mulai merasuk dalam setiap langkahnya. Ia merencanakan untuk membakar rumah mereka. Rumah yang menjadi simbol dari segala kebahagiaan palsu yang mereka miliki. Rumah yang penuh dengan kenangan manis. Namun kini juga menjadi tempat yang penuh dengan pengkhianatan. Harta-harta yang mereka banggakan juga menjadi targetnya. Selma tahu bahwa ini akan menghancurkan Damar dan Cinta. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Mereka akan merasakan apa yang telah ia rasakan, pengkhianatan yang mendalam, kehilangan, dan kehancuran. Selma mulai mengumpulkan peralatan yang dibutuhkan untuk rencananya. Ia membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menciptakan kebakaran yang akan menghancurkan segalanya. Ia juga mulai mempersiapkan diri untuk meninggalkan rumah ini setelah semuanya selesai. Ia tahu bahwa ini bukan tindakan yang bisa dibenarkan, namun di dalam hatinya, ia merasa bahwa ini adalah cara untuk merebut kembali sedikit kendali atas hidupnya. Dengan hati yang dipenuhi dendam, Selma merasa lebih hidup daripada yang pernah ia rasakan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, meskipun ia merasa ada kekuatan yang baru, ada juga ketakutan yang menyelip dalam hatinya. Ketakutan akan konsekuensi dari tindakannya. Tetapi keinginan untuk membalas dendam jauh lebih besar daripada rasa takut itu. Selma tahu bahwa pada akhirnya, ia harus membuat pilihan. Hari yang dinantikan akhirnya tiba, ulang tahun Damar. Suatu acara besar digelar untuk merayakan hari spesial suaminya itu. Di rumah megah mereka, Damar mengundang banyak tamu, teman-teman bisnisnya, serta beberapa kerabat dan kolega. Cinta, istri barunya, tampak anggun di sampingnya, selalu menggandeng tangan Damar dengan penuh kebanggaan. Semua orang memuji mereka sebagai pasangan sempurna, sepasang suami istri yang bahagia,
penuh dengan kemewahan, dengan senyum yang tak pernah pudar. Selma, yang juga hadir sebagai bagian dari acara, merasa hatinya semakin hancur setiap kali melihat keduanya berbaur dengan tamu-tamu mereka, berpelukan, tertawa bersama, seolah-olah dunia mereka adalah dunia yang tak terkalahkan. Senyum cinta tidak pernah lepas dari wajahnya, dan tatapan penuh kasih dari Damar hanya mengarah pada istri barunya, seolah Selma adalah bagian dari masa lalu yang tak lagi penting. Selma berdiri di sudut ruangan, menyaksikan mereka semua tanpa bisa berbuat apa-apa. Semua perhatian Damar kini tertuju pada cinta, dan Selma hanya bisa menyembunyikan luka hatinya di balik senyum yang dipaksakan. Sementara itu, anak-anak mereka, Arka dan Mila, duduk bersama teman-temannya, tampak ceria meskipun mereka tidak sepenuhnya mengerti situasi yang sedang terjadi. Namun, dalam kepedihan dan rasa terabaikan itu, Selma tahu bahwa hari ini adalah kesempatan yang tepat untuk bertindak. Ia telah merencanakan semuanya dengan sangat matang, dan kini saatnya untuk mengakhiri penderitaan yang telah berlarut-larut. Ini adalah momen yang akan mengubah segalanya, dan ia tidak akan membiarkan kesempatan ini terlewatkan. Dengan langkah yang tenang, Selma keluar dari ruangan pesta, menuju ke bagian belakang rumah, tempat di mana ia tahu ada akses ke ruang penyimpanan yang jauh dari pandangan orang. Ia sudah mengatur semuanya sebelumnya. Tidak ada yang curiga. Semua orang terlalu sibuk dengan pesta dan kebahagiaan palsu di depan mereka. Mereka tidak tahu bahwa di balik semuanya, Selma telah menyiapkan pembalasan yang akan membuat mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. Selma membuka pintu belakang rumah, masuk ke dalam area penyimpanan yang terletak di bagian belakang rumah mewah itu. Di sana, dia sudah menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencananya. Semua barang berharga yang selama ini dianggap sebagai simbol keberhasilan dan kebahagiaan Damar, kini menjadi sasaran. Perabotan mahal, koleksi mobil, barang-barang antik, semua yang selama ini membuat Damar bangga, akan hancur dalam sekejap. Dengan hati yang dipenuhi dengan dendam, Selma memulai aksinya. Ia menyalakan korek api dan membakar tumpukan kain yang sudah dipersiapkan di beberapa tempat yang strategis. Api dengan cepat mulai melahap setiap sudut rumah, menjalar dengan ganas. Selma tidak panik, tidak terburu-buru. Semua telah direncanakan dengan sempurna. Api akan menghapus semua jejak, semua kenangan tentang hidup mereka yang dulu tampak sempurna. Sambil menunggu kobaran api semakin besar, Selma berjalan ke ruang utama rumah, memastikan dirinya tidak terlihat. Ia melihat Damar yang sedang berbincang dengan teman-temannya, tertawa riang bersama cinta. Mereka tidak menyadari bahwa rumah mereka sedang terbakar, bahwa semuanya yang telah mereka banggakan akan hilang dalam sekejap. Dalam hati Selma, ada perasaan lega yang mulai muncul, sebuah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia mengamati kobaran api dari jauh, memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Tidak ada yang curiga, tidak ada yang tahu bahwa api itu bukan kecelakaan. Semua harta benda yang selama ini menjadi kebanggaan Damar akan hancur tanpa meninggalkan jejak. Bahkan, kebakaran itu akan menjadi musibah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh siapapun, dan tidak akan ada bukti yang mengarah pada dirinya. Akhirnya, api semakin membesar, dan teriakan panik mulai terdengar. Para tamu berlari keluar dari rumah, dan Damar, yang pertama kali menyadari kebakaran itu, berteriak dengan panik. "Rumah kita! Semua harta kita!" teriaknya. Matanya terlihat penuh ketakutan dan kebingungannya. Semua yang selama ini mereka banggakan, semua yang mereka anggap penting, kini terancam musnah. Cinta terlihat kebingungan, berlari ke arah Damar, namun ia tidak bisa berbuat banyak. Rumah mewah yang menjadi simbol kesuksesan mereka kini dikelilingi oleh api yang semakin tak terkendali. Damar berusaha berlari ke dalam untuk menyelamatkan barang-barangnya, namun api sudah terlalu besar, tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Di luar rumah, Selma berdiri jauh, menyaksikan semuanya dengan mata yang tidak berkedip. Dalam dirinya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Mungkin ini bukanlah kemenangan yang bisa dibanggakan, tetapi ini adalah bentuk pembalasan yang ia rasa pantas diterima. Damar dan Cinta akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, seperti yang telah ia rasakan bertahun-tahun. Api membakar dengan ganas,
Dan dalam kekacauan itu, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan rumah mereka. Semua harta benda yang mereka anggap tak ternilai harganya kini menjadi abu. Namun, yang lebih penting bagi Selma adalah bahwa tidak ada bukti yang dapat mengarah padanya. Semuanya terlihat seperti kecelakaan yang tak terduga, dan ia memastikan bahwa ia tidak akan terjerat dalam konsekuensi apapun. Setelah semuanya terbakar habis, Selma kembali ke tempatnya semula, menghapus segala jejak yang dapat mengarah padanya. Keberaniannya itu adalah balas dendam yang sempurna. Pagi setelah kebakaran itu, Damar duduk di teras rumah yang hangus, tatapannya kosong dan penuh kebingungannya. Api telah menghancurkan hampir seluruh hartanya. Rumah, koleksi mobil, perabotan mewah, semuanya kini tak lebih dari tumpukan abu. Beberapa bagian rumah yang masih utuh terlihat memprihatinkan, dengan bau asap dan sisa-sisa kebakaran yang menyelimuti seluruh lingkungan. Polisi telah datang, namun mereka tidak menemukan tanda-tanda yang bisa mengarah pada siapapun. Semua hal itu terlihat seperti kecelakaan yang tak dapat diprediksi. Damar merasa seolah-olah dunia runtuh di hadapannya. Setiap barang berharga yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun hilang begitu saja dalam beberapa jam. Semua mimpi dan kebanggaannya telah terkubur dalam kobaran api yang tak bisa ia hentikan. Ia tak tahu harus menyalahkan siapa, tak tahu dari mana musibah itu datang. Yang ia tahu, ia kehilangan segalanya dalam sekejap. Rumah, harta, dan bahkan dirinya sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Damar bertanya dengan suara yang nyaris tak terdengar, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Ia merasa seolah-olah tak ada yang bisa menjelaskan mengapa rumah mereka, yang selama ini menjadi simbol dari segala pencapaian, hancur dalam sekejap. Siapa yang bisa melakukan ini? Pikirnya, bingung. Cinta, yang sebelumnya merasa berada di puncak kebahagiaan dan kemewahan, kini juga merasakan kekosongan yang mendalam. Ia berdiri di samping Damar, memegang tangannya dengan cemas, tetapi tatapannya kosong. Hari-hari penuh kegembiraan yang selama ini ia nikmati bersama Damar kini berubah menjadi mimpi buruk. Api itu telah menghapus semua harapan akan hidup yang indah dan mewah yang mereka impikan. Tidak ada lagi mobil mewah yang akan mereka kendarai bersama, tidak ada lagi rumah megah yang akan mereka tinggali, dan yang lebih menyedihkan, tidak ada lagi rasa aman yang pernah mereka rasakan. Cinta tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya merasa gelisah dan bingung. Semua yang ia pikirkan adalah hidupnya yang sempurna bersama Damar, sesuatu yang kini terlihat hancur begitu saja. Ia bertanya-tanya, apakah ini semacam kutukan, atau mungkin seseorang memiliki dendam terhadap mereka? Tapi tidak ada bukti yang menunjukkan siapa pelakunya. Polisi tidak bisa menemukan petunjuk yang mengarah pada orang tertentu. Semua yang mereka lakukan hanyalah menyelidiki kebakaran itu, tanpa bisa memberikan penjelasan yang jelas tentang siapa yang mungkin bertanggung jawab. Saya merasa kita dicurigai, kata Cinta, dengan nada khawatir, sambil menggenggam tangan Damar lebih erat. Ia tahu bahwa tanpa bukti yang jelas, ini akan menjadi masalah besar bagi mereka. Damar hanya bisa menatapnya. Wajahnya penuh dengan kebingungan dan kecemasan. Damar merasa dihantam oleh kenyataan ini. Rumah yang sudah menjadi simbol kesuksesan dan kebahagiaannya kini telah berubah menjadi tumpukan puing yang tak bernilai. Ia tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi rasa kehilangan itu begitu besar. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa semua yang telah dibangunnya bisa hancur begitu saja. Sebagai seorang pria yang terbiasa memegang kendali, kebakaran ini membuatnya merasa tidak berdaya. Selama ini, ia selalu merasa aman dengan status dan kekayaan yang ia miliki. Namun kini ia merasa kehilangan arah. Kenapa sekarang? Kenapa semua ini terjadi? Damar bertanya. Frustasi. Cinta hanya bisa diam. Tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ketidakpastian itu semakin mencekam. Semua orang di sekitar mereka merasa cemas. Namun tak ada satupun yang bisa memberikan jawaban atas musibah ini. Polisi sudah memeriksa area kebakaran, namun mereka hanya bisa menyimpulkan bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh faktor kelalaian atau kemungkinan arus pendek. Namun, Damar dan Cinta merasakan sesuatu yang lebih dari itu. Perasaan tak nyaman menyelip di dalam hati mereka, seakan ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi di balik kebakaran itu. Namun,
Tak ada bukti yang mengarah pada siapapun. Kehidupan mereka yang selama ini penuh dengan kemewahan kini menjadi penuh dengan keraguan dan ketidakpastian. Cinta merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Ia telah merasa bahwa posisinya begitu kuat ketika menjadi istri Damar, menikmati segala kemewahan yang diberikan. Tetapi kini, ia merasakan ketegangan yang luar biasa, seolah dunia mereka yang sempurna tiba-tiba ambruk begitu saja. Tanpa rumah, tanpa barang-barang yang selama ini menjadi kebanggaan mereka, mereka tak lagi memiliki apa-apa. Damar merasakan kesepian yang luar biasa. Ia mencoba untuk menunjukkan kepada Cinta bahwa ia masih bisa menghadapinya, tetapi hatinya begitu tertekan. Rencana besar yang selama ini ia impikan kini terancam hancur. Semua orang yang pernah mengagumi kekayaannya kini mulai menjauh. Bisnis yang telah dibangunnya dengan susah payah kini terancam gagal. Dan dengan itu, segala sesuatu yang ia banggakan turut hilang. Sementara itu, tanpa Damar dan Cinta sadari, Selma, yang telah menyaksikan kehancuran mereka dari jauh, merasa puas. Rencana balas dendam yang telah ia susun dengan hati-hati akhirnya berhasil dengan sempurna. Damar dan Cinta, yang selama ini telah meremehkan dan mengabaikannya, kini merasakan dampak dari setiap keputusan mereka. Namun, Selma tetap menjaga jarak, memastikan bahwa tidak ada jejak yang mengarah padanya. Ia sudah mendapatkan pembalasan yang ia anggap pantas, sebuah penghinaan yang akan terus menghantui Damar dan Cinta sepanjang hidup mereka. Damar dan Cinta, yang kini terjerat dalam kebingungannya, tidak tahu bahwa mereka telah menjadi korban dari amarah dan pengkhianatan yang selama ini mereka abaikan. Mereka mungkin merasa terkejut. Namun mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari sebuah kehidupan baru yang penuh dengan ketidakpastian. Kebakaran yang menghancurkan segalanya membawa perubahan besar dalam hidup Selma. Setelah melihat kehancuran yang terjadi pada suaminya, dia tahu sudah saatnya untuk meninggalkan masa lalu yang penuh dengan penderitaan dan penghinaan. Meski hatinya masih terasa perih, dia tak ingin terjebak dalam bayang-bayang suaminya yang kini terpuruk dan terluka. Meski tak sadar bahwa dia adalah yang menyebabkan semua itu. Dengan perasaan campur aduk, Selma memutuskan untuk membawa anak-anaknya, Arka dan Mila, ke kota lain, jauh dari tempat yang pernah menjadi saksi bisu penderitaannya. Ia ingin memulai hidup baru, jauh dari segala kenangan buruk yang menghantuinya. Kota kecil yang damai dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan Damar menjadi pilihan yang sempurna. Di tempat ini, Selma merasa bisa mulai menata kembali hidupnya. Keputusan itu bukan tanpa pertimbangan. Selma tahu bahwa langkah ini akan berat. Meninggalkan segala sesuatu yang ia kenal, termasuk rumah yang dulunya menjadi simbol kebahagiaan keluarga mereka, bukanlah hal yang mudah. Tetapi, di saat yang sama, ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk keluar dari cengkeraman suaminya yang kejam. Di kota baru, ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa berdiri tegak tanpa bergantung pada siapapun. Kehidupan barunya dimulai dengan langkah pertama yang penuh perjuangan. Setelah tiba di kota baru, Selma menyewa sebuah rumah kecil yang sederhana namun nyaman, cukup bagi dirinya dan kedua anaknya. Walaupun jauh dari segala kemewahan yang pernah ia nikmati bersama Damar, rumah itu memberikan rasa aman dan kedamaian yang sudah lama ia rindukan. Tanpa disadari, keputusan untuk meninggalkan semuanya justru memberinya kebebasan yang telah lama ia impikan. Pagi-pagi, Selma mulai mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Ia bekerja keras sebagai kasir di sebuah toko kelontong kecil, pekerjaan yang sederhana, tetapi memberinya kebanggaan tersendiri. Ia merasa bahwa dengan setiap langkah kecil yang ia ambil, ia semakin mendekat pada kehidupan yang lebih baik. Meskipun tantangan datang silih berganti, Selma tidak pernah menyerah. Ia tahu bahwa ia harus terus berjuang untuk masa depan anak-anaknya, yang kini menjadi prioritas utamanya. Arka dan Mila, yang awalnya merasa cemas dengan perubahan besar dalam hidup mereka, mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka. Mereka bersekolah di lingkungan yang baru dan bertemu dengan teman-teman baru, meskipun mereka masih merasa kehilangan dan rindu pada kehidupan lama mereka. Namun, Selma memastikan mereka merasa aman dan nyaman, memberikan kasih sayang yang tak terhingga agar mereka bisa tumbuh dengan baik, jauh dari ketegangan dan kekerasan yang pernah mereka alami. Selma menemukan kekuatan dalam kesederhanaan hidup barunya.
Setiap hari yang berlalu memberinya kesempatan untuk merenung, untuk menyembuhkan luka batinnya, dan untuk membangun kembali harga diri yang selama ini terabaikan. Dia belajar untuk mandiri, untuk menghargai dirinya sendiri, dan untuk percaya bahwa ia layak mendapatkan kebahagiaan tanpa harus hidup dalam bayang-bayang suaminya yang penuh kekejaman. Seiring waktu, Selma semakin percaya diri. Ia mulai menjalin hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kota kecil itu. Banyak yang terkesan dengan ketegaran dan kemandiriannya. Meskipun ia tidak mencari perhatian, sikap positif dan optimis yang ia tunjukkan membawa dampak yang besar bagi orang-orang di sekitarnya. Ia menyadari bahwa hidup bukan hanya soal apa yang kita miliki, tetapi juga bagaimana kita berjuang dan bertahan dalam situasi yang sulit. Selma juga mulai belajar banyak hal baru, seperti keterampilan memasak dan berkebun, yang memberinya rasa puas tersendiri. Anak-anaknya tumbuh sehat dan bahagia, dan itu adalah kebahagiaan terbesar bagi Selma. Meskipun kadang-kadang rasa sakit dan kenangan buruk datang menghampiri, ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Keputusan untuk meninggalkan suaminya dan memulai hidup baru memberinya kedamaian yang selama ini ia cari. Hidup baru di kota ini memberinya kebebasan untuk melepaskan diri dari masa lalu yang kelam, dan meskipun terkadang ia merasa kesepian, Selma tahu bahwa ia lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak lagi menjadi wanita yang terperangkap dalam hubungan yang merusak, melainkan seorang ibu yang penuh cinta dan seorang wanita yang tegar. Dengan setiap hari yang berlalu, ia semakin yakin bahwa ia akan mampu menciptakan masa depan yang cerah dan penuh harapan untuk dirinya dan anak-anaknya. Di kota baru ini, Selma tidak hanya menemukan tempat untuk tinggal, tetapi juga tempat untuk tumbuh, untuk memperbaiki dirinya, dan untuk menulis bab baru dalam hidupnya. Sebuah bab yang penuh dengan kebebasan, kekuatan, dan ketegaran. Kini, jauh dari suaminya yang kejam dan kehidupan lama yang penuh penderitaan, Selma siap untuk menatap masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan. Selma memulai kehidupan barunya dengan semangat yang tak terpadamkan. Di kota kecil yang jauh dari segala kemewahan yang dulu ia miliki, ia menemukan ketenangan yang luar biasa. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk mempersiapkan segala sesuatu, memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya yang semakin tumbuh dengan penuh harapan. Di luar sana, mungkin banyak orang yang tidak tahu apa yang telah ia alami, namun di dalam dirinya, ia merasa bahwa keputusannya untuk pergi adalah langkah terbesar yang pernah ia ambil. Keputusan itu memberinya kebebasan, dan kebebasan itu lebih berharga daripada segala harta yang pernah ia miliki. Hari-hari Selma kini dipenuhi dengan aktivitas sederhana namun bermakna. Ia bekerja keras di toko kelontong, mengurus rumah, dan mendampingi anak-anaknya. Meskipun hidup mereka sederhana, ada kebahagiaan yang terpancar dari setiap langkah yang ia ambil. Ia merasa lega bahwa anak-anaknya bisa tumbuh dengan baik, jauh dari kekerasan dan ketegangan yang pernah ada di rumah mereka yang dulu. Tidak ada lagi rasa takut akan kemarahan damar. Tidak ada lagi rasa terperangkap dalam hubungan yang menghancurkan. Kini, Selma mengendalikan hidupnya sendiri. Kebahagiaan kecil yang ia temukan di kota baru memberikan kekuatan lebih bagi dirinya. Di balik senyum anak-anaknya, ada kepuasan batin yang ia rasakan, bahwa ia telah berhasil bangkit dan membangun hidupnya kembali. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan atau perhatian dari damar, karena kini ia tahu bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam dirinya, bukan dari orang lain. Setiap hari yang berlalu membuatnya semakin yakin bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat, meskipun harus membayar harga yang sangat tinggi. Sementara itu, di sisi lain dunia yang jauh dari Selma, Damar dan Cinta kini merasakan penderitaan yang mendalam. Kebakaran yang menghancurkan harta dan kebahagiaan mereka telah meninggalkan luka yang tak bisa disembuhkan. Damar, yang dulu merasa begitu kuat dan tak terkalahkan dengan segala yang ia miliki, kini merasa terpuruk. Semua yang pernah ia banggakan telah hilang begitu saja dalam semalam. Rumah yang megah, mobil-mobil mewah, koleksi barang-barang berharga, semuanya lenyap, seolah tak pernah ada. Damar merasa kehilangan bukan hanya harta, tetapi juga dirinya sendiri. Ia tidak tahu bagaimana cara untuk bangkit dari kehancuran ini, dan yang lebih menyakitkan, ia tidak tahu siapa yang harus disalahkan. Tidak ada bukti yang mengarah padanya, namun rasa bersalah dan penyesalan terus menghantui setiap langkahnya. Cinta,
yang sebelumnya merasa berada di puncak kebahagiaan bersama Damar, kini juga mulai merasakan kehancuran yang tak terduga. Hari-hari mereka diisi dengan ketegangan dan kekecewaan. Cinta yang semula merasa aman dengan statusnya sebagai istri muda Damar, kini menyadari bahwa ia telah salah menilai. Ia mulai merasakan kekecewaan mendalam terhadap suaminya. Damar yang dulu ia anggap sebagai sosok yang penuh kekuatan, kini tampak lemah dan rapuh. Ia merasa bahwa hidup yang selama ini ia impikan tak lebih dari sebuah kebohongan besar. Ia terjebak dalam dunia yang penuh dengan penyesalan, dan lambat laun, rasa kecewa terhadap Damar semakin dalam. Selama ini, Cinta selalu berusaha mempertahankan hubungan dengan Damar, berharap bahwa semua akan membaik. Namun, kenyataan pahit akhirnya terbuka. Damar, meskipun memiliki segalanya, ternyata tidak bisa memberikan kebahagiaan yang ia harapkan. Hanya ada rasa kesepian dan ketegangan dalam hubungan mereka. Cinta mulai merasakan bahwa ia hanya menjadi pelarian bagi Damar setelah kehilangan semuanya. Dalam kesepian itu, Cinta merasa semakin terasing dan tak berdaya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang ia pikirkan dulu hanyalah ilusi belaka. Damar dan Cinta, yang selama ini hidup dalam kesombongan dan kebohongan, kini harus menghadapi kenyataan pahit yang mereka ciptakan sendiri. Mereka merasakan penderitaan yang mendalam karena perbuatan mereka sendiri, peninggalan istri pertama yang mereka abaikan, kebohongan yang mereka rawat, dan kesalahan besar yang mereka buat dengan meremehkan seseorang yang selama ini mereka anggap lemah. Sekarang, mereka berdua terjebak dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan penyesalan, merasakan dampak dari keputusan-keputusan buruk yang mereka ambil. Di sisi lain, Selma yang telah memilih jalan hidup yang lebih sederhana kini merasakan kedamaian yang jauh lebih berharga daripada segala yang pernah ia miliki. Meskipun harga yang ia bayar sangat tinggi, meninggalkan rumah, suami, dan kehidupan mewah yang dulu ia nikmati, ia merasa bahwa keputusan itu adalah langkah terbaik dalam hidupnya. Kini, ia bisa tersenyum setiap hari, meskipun tanpa harta, tanpa kemewahan, dan tanpa status. Kebebasan yang ia peroleh, serta kebahagiaan yang hadir dari keluarga kecilnya, adalah kemenangan yang tak bisa dihargai dengan materi. Selma tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi, dan meskipun ia telah membayar harga yang tinggi, ia merasa lega dan puas. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya yang selama ini terpendam, dan kini ia bisa menatap masa depan dengan penuh harapan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah membangun kembali hidupnya, lebih kuat, lebih tegar, dan lebih siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Damar dan Cinta, di sisi lain, hanya bisa meratapi hidup yang hancur akibat perbuatan mereka sendiri. Kini, mereka harus belajar menerima kenyataan bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan kekayaan, dan bahwa segala sesuatu yang mereka miliki tidak bisa mengimbangi harga kebahagiaan yang sejati.